Pasuruan, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Kak Aris. Beliau adalah seorang guru dari kelas 4. Nah, pada proses kali ini terdapat 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-observasi. Dilanjutkan yaitu tahap yang kedua yaitu tahap observasi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Aris, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Nah, Pak Aris, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini nanti saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Nah, yang akan dilaksanakan di kelasnya. Nah, Pak Aris, ada 3 tahapan yang akan kita lalui pada kegiatan coaching supervisi akademik kali ini. Nah, yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang mana akan sebentar lagi akan kita lalui bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan tahap observasi. Nah, pada tahap ini saya memohon izin kepada Pak Aris untuk masuk kelas penjelasan. Nah, untuk mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan Pak Aris di kelas. Nah, kemudian yang ketiga nanti akan ada tahap pasca observasi. Nah, pada tahap ini nanti kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Begitu Pak Aris. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari kegiatan coaching supervisi akademik ini adalah ada 3. Yang pertama, untuk pengembangan profesionalisme kita sebagai seorang guru, kemudian juga menumbuhkan motivasi dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, dari tujuan awal kita kali ini yaitu adalah untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan profesionalisme kita sebagai seorang guru, khususnya sebagai seorang pemimpin pembelajaran yaitu kepada Pak Aris. Nah, Pak Aris, pada kegiatan supervisi besok dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Aris susun, Pak Aris kira-kira sedang mempersiapkan materi, mungkin bisa diceritakan materi apa yang akan sampaikan nanti kepada anak-anak, kemudian tujuan pembelajarannya juga apa, dan kira-kira nanti apa saja yang akan Pak Aris persiapkan untuk besok, Pak Aris. Terima kasih Bila. Pada kegiatan supervisi besok saya akan mengambil materi bahasa Indonesia yaitu API dengan submateri yaitu bertukar atau membaca. Nah, tujuan saya dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini anak didik saya akan dapat melihat dan menggunakan infografis untuk mengenal ciri-ciri ruang asli. Jadi mereka dapat membedakan antara ruang asli dan ruang asli. Adapun yang kedua, nanti siswa dapat memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai ruang. Jadi Pak Aris, jadi tadi materi dan tujuan pembelajaran yang akan Pak Aris sampaikan pada pembelajaran nanti. Nah, Pak Aris, salah satu tujuan dari coaching supervisi akademik yang sudah saya sampaikan tadi itu kan adalah untuk mengembangkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Nah, khususnya pada 4 komponen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kemudian kepribadian, dan yang terakhir sosial. Nah, dari keempat kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Pak Aris kembangkan pada pembelajaran ini? Alhamdulillah, sepertinya saya ingin fokus untuk mengembangkan pada kompetensi pedagogik.
Oke, baik pada pedagogik ini Pak. Ya. Jadi Pak Aris akan mengembangkan pada kompetensi guru yaitu pada pedagogik. Nah, di dalam kompetensi pedagogik Pak Aris itu kan ada beberapa aspek nih, yaitu yang pertama mengenal karakteristik peserta didik, kemudian yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian yang ketiga ada pengembangan kurikulum, kemudian juga yang keempat kegiatan pembelajaran yang mendidik bagi anak-anak, kemudian yang kelima yaitu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik kita, kemudian komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi. Nah, dari 7 aspek tersebut Pak Aris, kira-kira menurut Pak Aris aspek mana yang nantinya Pak Aris ingin untuk saya lebih spesifik mengamati Pak Aris? Baiklah, dari 7 aspek tersebut saya ingin fokus untuk kuliah nanti mengamati pada aspek mengenal karakteristik peserta didik. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Aris, menurut pengamatan Pak Aris selama ini, selama menjadi seorang guru kelas 4, Ya. bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di kelasnya Pak Aris? Baiklah, menurut saya ada bermacam-macam ya di kelas saya ini. Ada anak itu yang pendiam saat pelajaran, tetapi dia diam tapi dia kurang paham terhadap materi yang saya sampaikan. Ada juga yang suka bertanya dan aktif sekali saat pembelajaran. Ada yang hanya suka mata pelajaran tertentu, misal hanya suka IPA saja, tetapi saat ada pelajaran matematika dia kurang bersemangat, dia suka begitu belajar. Ada anak yang juga dijelaskan satu kali langsung paham. Ada juga yang butuh penjelasan berkali-kali baru dia memahami materi tersebut. Dan juga ada di kelas saya itu ada satu anak musik yang memang anak tersebut butuh perhatian khusus dari saya setelah kelas pembelajaran seperti itu. Nah, dari keberagaman tersebut Pak Aris, menurut Pak Aris apa yang sedang Pak Aris siapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam tersebut Pak Aris? Baik, bila agar dapat memenuhi kebutuhan belajar strategi saya yang bermacam-macam seperti itu, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan membuat tugas tanya jawab agar peserta didik yang kemudian lebih aktif dalam menjawab pertanyaan. Saya juga akan memberikan contoh-contoh materi pelajaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Saya juga akan membuat LKPD agar peserta didik lebih aktif saat proses pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak Aris. Jadi banyak sekali strategi yang akan Pak Aris gunakan nantinya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Nah, bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang nantinya akan Bapak terapkan pada pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sebutkan tadi? Tentunya saya akan lebih intens, lebih fokus memberikan bimbingan kepada kelompok yang kurang bisa memahami materi dengan cepat. Saya juga akan menggunakan berbagai macam media agar anak-anak lebih senang dan tertarik saat belajar. Saya juga akan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal latihan, setelah itu digunakan depan kelas dipresentasikan seperti itu. Saya juga akan membuat setiap kelompok untuk maju ke depan saat mencapai hasil tadi seperti itu. Begitu Pak. Nah, Pak Aris bisa diceritakan tentang kira-kira nanti media apa yang panjenengan akan gunakan pada pembelajaran besok? Baiklah, untuk media yang pertama saya akan menggunakan uang kertas yang saya miliki, saya keluarkan, nanti juga peserta didik akan menunjukkan uang kertas mereka masing-masing. Dan yang kedua saya akan menggunakan LKPD untuk tugas belajar siswa. Saya juga akan menayangkan video pembelajaran. Pak Aris, dalam pembelajaran yang kita terapkan pada anak-anak tentunya nanti pasti di akhir ada namanya
penilaian dia. Nah coba Pak Aris ceritakan bagaimana penilaian yang akan Pak Aris lakukan, yang akan Pak Aris berikan kepada anak. Saya akan melakukan penilaian baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan aspek yang akan saya nilai yaitu aspek sikap yang pertama, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Oke, baik Pak Aris, dari penilaian yang panjenengan sebutkan tadi, Ya, penilaian yang dilakukan secara lisan dan tertulis itu kira-kira Bapak melakukannya pada tahapan yang ke awal atau di akhir atau di tengah-tengah pembelajaran Pak Aris? untuk penilaian lisan saya akan lakukan saat kegiatan tanggung jawab belajar. Jadi saya akan lakukan saat proses belajar. Dan untuk tertulis saya akan melakukan saat akhir setelah selesai akan menulis pada saat siswa mengerjakan usaha evaluasi seperti itu. Nah, bagus Pak Aris. Jadi ada lengkap sekali nih dari penilaian tersebut. Nah, menurut Pak Aris, ukuran sukses dari semua strategi yang sudah Bapak Aris susun agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas Pak Aris itu seperti apa? Menurut saya ukuran sukses itu bila jika peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, mereka merasa senang saat belajar dan lebih mudah menerima materi yang saya ajarkan. Seperti ini. Baik Pak Aris, kalau berkenan panjenengan akan memberikan nilai untuk diri sendiri, kompetensi pedagogik khususnya pada aspek memahami karakteristik peserta didik dari nilai 1 sampai 10 ini. Menurut Pak Aris, Bapak berada di angka yang berapa? Menurut saya masih di angka 7 ya, Bila. Mungkin seperti itu. Masih Ya, perlu banyak. ya, karena saya merasa selama ini peserta didik saya masih inovasi saat pembelajaran. Oke, baik Pak Aris. Lihat apakah besok saat observasi, apakah setelah Pak Aris melaksanakan proses pembelajaran sesuai tidak dengan rencana yang sudah Pak Aris susun. Nah, baik Pak Aris, kita sudah berada di penghujung kegiatan percakapan kita hari ini. Apa harapan Pak Aris setelah kegiatan observasi ini? Saya berharap wilayah saya dapat meningkatkan kualitas mengajar saya dan saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang saya miliki sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada strategi saya. Baik Pak Aris, semoga dalam kegiatan observasi nanti harapan Pak Aris dapat tercapai. Kemudian Pak Aris juga bisa menerapkan semua yang sudah Pak Aris susun sebelumnya. Nah, pada saat observasi saya akan nanti mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Aris, dan setelah kegiatan observasi selesai ya, kita akan berbincang-bincang kembali seperti ini untuk membicarakan apa yang kira-kira belum terlaksana pada proses pembelajaran dan apa yang sudah terlaksana. Kemudian juga rencana pengembangan jangka panjangnya itu seperti apa, bagaimana dari kegiatan supervisi ini. Kalau boleh tahu Pak Aris, untuk pelaksanaan observasinya Pak Aris berkenannya hari apa? Mungkin bisa hari Rabu karena waktunya beliau dari Rabu jam pertama jadi jam 7 gitu. Berarti hari Rabu nih kita sepakat hari Rabu jam 7 kita akan melaksanakan kegiatan observasi coaching supervisi akademik. Terima kasih Pak Aris. Semoga nanti tidak ada halangan dan bisa kita dapat bertemu dalam kegiatan observasi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam.
ini yaitu yang pertama bisa membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Nanti setelah dilihat dari tayangan kita video di atas, kita langsung bisa mengetahui bagaimana dan membedakan antara palsu. Sudah, sekarang coba kita buka video tersebut. Ini ada macam-macam uang mulai zaman 2000, mulai zaman kalian belum lahir. Ya, kalian dapat berapa? 2000 ya, coba ya kita buka ya. Kalian keluarkan uang kertas.
kemarin Pak Aris sudah di coaching dalam rangka pembelajaran ini. Nah, kemudian sudah dilaksanakan percakapan observasi. Ya, Sekali. Nah, sekarang saya di sini nanti sebagai observer saja. Nah, nanti dengan di coaching pasca observasi pembelajaran yang dengan lakukan kemarin. Oke, monggo langsung bilang. Terima kasih Bu atas Yes, waktunya sami-sami. untuk melakukan pasca observasi untuk supervisi akademik dari Pak Aris nih. Saya mulai nih Bu. Iya, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Aris, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan 2 proses sebelumnya, yaitu mulai dari pra-observasi, kemudian lanjut pada observasi. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini Pak Aris, bahwa kegiatan kali ini saya tidak bermaksud untuk mengkoreksi ataupun mencari kekurangan dari Pak Aris, tapi saya berusaha dan Pak Aris juga kita sama-sama untuk menggali potensi yang Pak Aris miliki untuk nantinya bisa menjadikan perbaikan bagi Pak Aris sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ini Pak Aris. Nah, bagaimana Pak Aris perasaan Pak Aris setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang bangga karena pembelajaran insya Allah 90% tercapai dengan masih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Aris mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Aris lakukan di kelas 4. Baiklah, pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan SOP yang telah saya buat. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi konten dan proses di mana anak-anak sudah siap dengan kesiapan belajarnya seperti itu. Kemudian saya juga sudah mengembangkan PSE yang lebih saya tonjolkan pada kegiatan berbelajar. Saya juga sudah menerapkan budaya positif di kelas seperti berdoa, mengucap salam, dan menanyakan kabar anak. Seperti itu. Nah, dari pembelajaran tadi mungkin Pak, menurut Pak Aris, apakah Pak Aris sudah puas dengan apa yang sudah Pak Aris lakukan di proses pembelajaran? Menurut saya kalau puas belum ya. Mengapa? Karena saya merasa ada yang kurang saat kegiatan belajar saya seperti itu. Menurut Pak Aris, apa yang menjadi kekurangan, apa yang Pak Aris rasakan kurang dari pembelajaran Pak Aris tadi? Mengapa kurang? Karena saya perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas agar anak-anak tetap semangat belajar dan bisa mempertahankan konsentrasinya selama pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga yang kurang ini Bu ya, saya perlu mengembangkan komponen-komponen PSE yang lain. Saya juga perlu berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Seperti itu yang kurang menurut saya. Nah, baik Pak Aris, dari pembelajaran yang sudah Pak Aris lakukan, apakah target Pak Aris pada waktu pra-observasi dan observasi itu sudah tercapai? Menurut saya bila yang telah saya lakukan itu masih 8, jadi belum tercapai sebenarnya, masih 8, belum ke 9 seperti itu. Nah, dari target tersebut, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Aris lakukan untuk memaksimalkan target yang Pak Aris miliki? Saya berencana akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sebatas pada konten dan proses saja, namun saya juga akan fokus pada produk pembelajaran. Saya juga berencana meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas sehingga murid bisa semangat dan pertahankan konsentrasinya selama belajar. Saya akan lebih sering menerapkan PSE pada proses pembelajaran, serta saya akan membiasakan budaya positif
yang telah ada di lingkungan sekolah seperti itu. Bagus sekali Pak Aris. Nah, kira-kira kapan Pak Aris akan melaksanakan hari rencana tindak lanjut Pak Aris? Kalau bisa ya sesegera mungkin Bu Ila. Mengapa? Karena supaya lebih cepat lebih baik seperti itu. Dan saya juga mohon bantuannya ketika dalam pengembangan pembelajaran saya nanti bila saya mengalami kesulitan. Insya Allah Pak Aris, saya siap untuk selalu membantu Pak Aris. Nah, Pak Aris, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini tadi, apa yang Pak Aris rasakan di dalam? Dari percakapan ini tentunya saya sangat senang. Mengapa? Karena saya bisa merefleksi diri saya sendiri, mengetahui apa saja yang perlu saya tingkatkan, dan saya juga bisa menemukan sendiri apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya, sehingga menjadi pembelajaran yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Pak Aris, saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga pada Pak Aris sudah meluangkan waktunya untuk melakukan proses dari pra-observasi, kemudian observasi hingga saat ini di pasca observasi. Semoga kedepannya Pak Aris bisa lebih mengembangkan potensi yang Pak Aris miliki, kemudian lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri. Sukses selalu. Saya mohon maaf apabila selama proses coaching ini tadi ada perbuatan maupun kata-kata saya yang menyakiti Pak Aris sendiri. Saya minta maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ila, Pak Aris atas apa yang sudah dilakukan dalam percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah dilakukan Pak Aris dengan Bu Ila bisa lebih lagi meningkatkan kinerja, lebih lagi meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengedepankan ke siswa. Nah, dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Aris. Terima kasih untuk